Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami ada hingga pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu, dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati dan pimpin kami, mengerti dan memahami kebenaran-Mu, menguatkan dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerjanya, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Tema renungan kita pagi hari ini ialah memanfaatkan kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat berharga dalam hidup ini, tetapi sering kita abaikan, yakni kasih karunia Allah. Kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma. Kita diselamatkan bukan karena hebat, bukan karena layak, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Namun firman Tuhan hari ini memberi peringatan yang serius, yakni bahwa jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Ini berarti bahwa kita bisa saja sudah menerima kasih Tuhan, tetapi tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup kita. Hidup kita tidak berubah. Nah, kasih karunia itu adalah kesempatan, bukan sekedar status. Banyak orang merasa bahwa saya sudah diselamatkan, sudah cukup. Padahal kasih karunia bukan hanya status aman, tetapi kesempatan untuk hidup baru. Tuhan memberi kita kesempatan bertobat, kesempatan melayani, dan kesempatan mengasihi. Itu adalah bagian dari kasih karunia Allah. Dan kalau kesempatan itu kita abaikan, kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia itu. Kasih karunia harus direspon, bukan didiamkan. Kasih karunia itu seperti benih. Kalau ditanam akan bertumbuh, tetapi kalau dibiarkan tidak menghasilkan apa-apa. Pertanyaannya ialah, apakah hidup kita makin dekat dengan Tuhan? Apakah karakter kita makin berubah? Apakah kita makin jadi berkat? Kalau tidak, mungkin kita sedang menerima kasih karunia, tapi tidak meresponnya. Hidup yang memanfaatkan kasih karunia adalah hidup yang bertindak. Orang yang sungguh mengerti kasih karunia tidak akan hidup sembarangan. Dia akan berkata, Tuhan sudah begitu baik. Saya tidak mau hidup sia-sia. Itu sebabnya ia akan mengampuni orang lain. Ia akan setia dalam hal-hal yang kecil. Ia akan melayani dengan hati yang tulus. Ia akan meninggalkan dosa. Dan ini dilakukan bukan karena takut, tapi karena bersyukur. Kalau tidak, kasih karunia bisa menjadi sia-sia. Seperti seorang yang diberi tiket gratis pesawat ke tempat indah, tetapi dia tidak pernah pergi. Tiket itu berharga, tetapi menjadi sia-sia. Demikian juga kasih karunia Tuhan. Itu sangat mahal, tetapi bisa menjadi sia-sia kalau tidak kita hidupi. Hari ini Tuhan tidak hanya berkata bahwa aku mengasihimu, tetapi juga berkata, jangan sia-siakan kasihku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bertanya dalam hati, bahwa apakah saya sudah mencerminkan kasih karunia itu? Dan bangunlah komitmen untuk hidup berubah setia dan menjadi berkat, supaya kasih karunia Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kita. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama. Kami terbatas mengerti dan memahaminya. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua untuk memahami lebih jauh, bahkan memampukan kami menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.